على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ketujuh ya dari pembacaan kitab Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'ati Tatarrufi wa Naqdiha ya. Pokok pemikiran atau dasar-dasar pemikiran orang-orang ekstrim atau kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan Islam ya. Mereka ini berbuat ekstrim, melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, tetapi kemudian diatasnamakan Islam. Kenapa dikatakan diatasnamakan Islam? Karena sebetulnya Islam sendiri tidak mengajarkan hal-hal semacam itu ya. Kita ya apa namanya, Islam ini sebetulnya kan sederhana sekali ya. Parameter Islam, visi, agenda besar dari diturunkannya agama Islam itu kan sangat jelas sekali ya. Yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena yaitu bahwa Nabi Muhammad diutus membawa Islam ini sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka ketika sesuatu hal itu bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin, maka itu perlu dipertanyakan apakah benar itu adalah ajaran Islam atau sesuatu yang diatasnamakan Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Nah, salah satunya adalah ekstremisme ini. Karena bagaimanapun apa namanya, labeling ya atau penggunaan nama, pengatasnamaan Islam untuk atau agama apapun ya untuk kegiatan-kegiatan kejahatan itu ya terjadi apapun itu ya. Korupsi mengatasnamakan Islam itu ya ada gitu. Entah itu bungkusnya ghanimah dalam bahasa ghanimah atau dalam bahasa fai atau apapun ya, atau atas nama hibah, atas nama hadiah. Padahal itu adalah korupsi yang dilarang oleh Islam sendiri itu. Atau itu namanya bisyarah ya. Sekarang ada aja orang orang korupsi mengatasnamakan itu sebagai bisyarah misalnya gitu. Orang eh, orang korupsi menggunakan apa namanya, surat Al-Qur'an ya, berapa juz itu juga ada gitu. Orang maling membawa nama Islam itu juga ada. Ya semua lah, semua kejahatan apa namanya, termasuk perbuatan-perbuatan ekstrim di atas namakan Islam juga ada. Narkoba, orang mengkonsumsi narkoba mengatasnamakan Islam itu juga ada. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita dengar ya, ada majelis zikir, kemudian jamaahnya di apa namanya, diminta untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan alasan supaya zikirnya sempurna misalnya. Itu ya ada saja gitu ya, orang melakukan kejahatan mengatasnamakan Islam padahal Islam sendiri justru mewanti-wanti atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut itu. Salah satunya adalah perbuatan ekstrim ini ya, makanya perlu diluruskan ya. Dan ini yang meluruskan eh, apa namanya, ini kita baca adalah kitab salah seorang ulama yang hidup di Timur Tengah ya, yang mengalami langsung fenomena ekstremisme ini di Timur Tengah ya. Beliau ini orang Mesir, guru besar Al-Azhar Mesir, yang pernah ditugaskan ke Irak pada saat ISIS dideklarasikan di Irak pada saat itu. Jadi beliau ini saksi mata ya. Berangkat dari kegelisahan itulah beliau menulis kitab ini. Kita sudah baca kitab ini ya, dari mulai pembahasan soal ciri-ciri ekstremisme apa, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian terminologi eh, atau propaganda hakimiyah ya, keharusan berhukum dengan hukum Allah, seakan-akan itu slogan yang baik seperti kata Sayyidina Ali dulu, itu adalah kalimatu haqqin urida bihal batil ya. Itu adalah benar, mari berhukum dengan hukum Allah, itu ajakan yang benar. Tapi ketika digunakan untuk menuduh orang lain,
bahwa orang lain itu tidak menggunakan hukum Allah, ini yang jadi masalah. Gitu. Kemudian bagaimana mereka menciptakan istilah jahiliyah, kemudian al-wala wal barok, sampai terakhir kemarin adalah melakukan pembagian atau dikotomi negara Islam dan negara kafir. Nah, sekarang di pembahasan malam hari ini kita akan membahas soal satu konsep istilah yang sudah sangat akrab sekali di telinga kita, ya, di tengah-tengah kita, yaitu soal khilafah. Itu. Ini suatu hal yang sangat sangat banyak dibicarakan, saya kira, di tengah-tengah komunitas masyarakat kita soal khilafah. Khilafah itu apa, ya? Apakah benar khilafah itu kewajiban Islam? Ataukah seperti apa? Nah, ini akan dibahas. Silakan dibuka, ya, eh, di halaman 2407, ya. 2407. Yang bisa share screen, tolong share screen ya kalau memang bisa, di halaman 2407. Al-Mabhasus Sadis. Pembahasan yang keenam. Al-khilafatu mahiyatuha inda jama'ati tardarrufi wa naqdiha. Khilafah, ya, menurut kelompok-kelompok ekstrim, dan bagaimana meluruskan makna khilafah itu. Minal mabadi'il asasiyati li ayyi tanzimin mutatarrifin tilka taroh, apa namanya, tilka tarhati wa tarani min khilafati haitsu yujibu atba'a hadha tanzim awil jama'ati mubaya'at az-za'imi bil khilafati wa yajibuna munasarata khilafatihil maz'umati wajib as-sam'i wa ta'ati bila tahqiqin wa ya'khuduna lahul bai'ah. Jadi termasuk salah satu hal yang menjadi pokok utama pembahasan inti dari atau agenda inti, agenda terakhir dari kelompok-kelompok ini yang mengatasnamakan Islam ini, itu ujungnya adalah khilafah. Menurut mereka wajib hukumnya mendirikan khilafah dan wajib hukumnya membaiat khilafah mereka atau khalifah mereka. Gitu. Ya, kita akan ini menurut mereka ya. Jadi semua kelompok itu, baik yang namanya HTI atau Hizbut Tahrir, baik yang namanya ISIS, baik yang namanya Al-Qaeda, yang namanya apapun ujungnya adalah atau tujuan terakhirnya adalah khilafah. Ingin mendirikan khilafah. Ya, ujungnya khilafah ini, ya, kalau bicara soal khilafah itu tidak lain adalah menyangkut masalah kekuasaan atau politik kekuasaan. Jadi semua kelompok ekstrem itu ujungnya pasti ke situ. Tuh. Tetapi meskipun kelompok-kelompok ini semua menggemborkan khilafah, tetapi mereka sendiri sebetulnya punya definisi dan konsep yang berbeda-beda. Yang tidak mau kalau khilafah itu dipimpin atau khalifahnya itu dari kelompok lain di luar kelompoknya dia, gitu. Misalnya saya contohkan, ISIS sudah pernah berhasil mendirikan khilafah dalam versi mereka tahun 2014. Tapi meskipun begitu, kelompok seperti Hizbut Tahrir maupun kelompok-kelompok pro khilafah yang lain ya tidak mau gabung ke dalam ISIS. Kenapa? Karena khalifahnya bukan dari kelompok mereka. Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka sebetulnya bukan mendirikan khilafah, tapi ya ingin kekuasaan untuk kelompoknya masing-masing. Ya. Makanya hari ini itu masing-masing kelompok itu punya khalifah sendiri-sendiri. Khalifahnya HTI misalnya atau Hizbut Tahrir, bukan hanya Indonesia ya, Hizbut Tahrir internasional itu namanya atau Abu Rustah. Itu punya khalifah sendiri dan itu adalah sudah khalifah yang ketiga. Khalifah pertama namanya Taqiyuddin An-Nabhani, yang kedua namanya Abdul Qadim Zalum, dan yang ketiga adalah Ato Abu Rustah. ISIS misalnya, nggak mau ISIS ikut khalifahnya HTI. ISIS punya khalifah sendiri. Dulu namanya Abu Bakar Al-Baghdadi.
Terus kemudian meninggal, diganti lagi, sampai yang sekarang adalah khalifah yang kelima. Namanya Abu Hafs al-Hashimi. Itu khalifahnya ISIS. Al-Qaeda juga punya khalifah sendiri, punya pemimpin, punya amir sendiri. Tidak mau ikut kelompok yang lain meskipun sama-sama khilafah, sama-sama pro khilafah. Khalifahnya Al-Qaeda itu namanya Ayman al-Zawahiri, yang kemudian diganti oleh orang namanya Saiful Adli. Ya. Kemudian eh, yang di Syria, ya, ada kelompok namanya Hayat Tahrir Syam. Itu ya maunya punya pimpinan sendiri, khalifah sendiri. Nggak mau gabung dengan kelompok yang lain, namanya Abu Muhammad Al-Jolani. Di Indonesia ada lagi selain HTI yang menggembor-gemborkan khilafah, yaitu Khilafatul Muslimin, kelompok Khilafatul Muslimin. Tapi dia juga punya khalifah sendiri, nggak mau ikut kelompok yang lain. Namanya Abdul Qadir Baroja. NII misalnya, nggak mau dia ikut kelompok lain. Dia punya khalifah sendiri namanya Panji Gumilang. Ya. LDII juga nggak mau ikut kelompok yang lain. Bahkan mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Di luar LDII semuanya kafir. Karena yang belum bayat kepada khalifahnya LDII itu Islamnya nggak sah. Khalifahnya LDII namanya Abdul Aziz Sultanul Aulia. Ya, ini sudah khalifah yang ketiga. Nah ini kacau sebenarnya. Kelompok-kelompok ekstrim ini kacau. Katanya ingin memperjuangkan Islam, persatuan, khilafah, tapi kenyataannya justru memecah belah di tengah-tengah umat Islam maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan demi khilafah yang disalahpahami ini, madorot yang ditimbulkan luar biasa, ya. Dari mulai perpecahan sampai peperangan, pertumpahan darah, pembantaian, dan lain-lain sebagainya. Betul. Karena itu kita harus paham, jangan sampai keliru atau terbawa dengan propaganda-propaganda semacam ini. Betul. Laqad gharra katsirun minal muslimin khususan asyabab minhum bi fikri hadhil jama'at at-takfiriyah al-mutatarrifah fasyawwahu suratal islami as-samhati. Sayangnya meskipun konsep ini kacau balau, konsep khilafah ini kacau balau, tapi banyak umat Islam yang tertipu, gitu. Terutama adalah anak-anak muda. Ini yang cerita bukan orang Indonesia, ya. Ini yang cerita orang Mesir yang ada di Irak, ya. Ini menurut beliau banyak sekali umat Islam yang ketipu dengan propaganda khilafah, terutama anak-anak muda. Dan bahkan gara-gara konsep ini, citra Islam menjadi rusak. Seakan-akan Islam itu eksklusif sekali, hanya ingin hidup sendiri, itu, dan nggak bisa hidup dengan entitas kelompok-kelompok yang lain. Di mana-mana kerjaannya mecah belah, di mana-mana kerjaannya bikin perang, di mana-mana kerjaannya pengen berkuasa sendiri. Ini yang jadi problem. Ya, itu dikeluhkan oleh ulama, oleh beliau sebagai ulama Mesir yang waktu itu hidup di Irak. Nah, di sini dicontohkan, ya. Beliau bahkan ngalami di sini cerita beliau. Beliau ngalami pada saat 29 Juni tahun 2014 ditunjuknya Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifahnya ISIS. Kemudian di sini juga diterangkan bagaimana kelompok-kelompok ekstrim itu mempunyai konsep tentang khilafah. Dari mulai Jamaah Islamiyah, ya, yaitu Umar Abdurrahman Az-Zaim Ar-Ruhi, kemudian Taqiyuddin An-Nabhani, pendirinya Hizbut Tahrir, kemudian Syukri Mustafa, pendirinya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Bahkan Syukri Mustafa ini adalah orang yang me, apa namanya memberikan garis pemisah antara Islam dan kafir itu tergantung pada kepercayaan seseorang pada khilafah. Pokoknya kalau percaya khilafah, maka dia Islam. Kalau nggak mau khilafah, berarti kafir. Nah ini contoh bagaimana orang ekstrim itu berpikir sangat picik sekali.
Kemudian sekarang di halaman berikutnya 2410 ya, karena ini enggak saya bacakan secara detail tapi intinya eh, kekeliruan-kekeliruan itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim dalam memaknai khilafah. Nah ini ya, jadi khilafah itu sampai dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Ini ada saja, aneh-aneh saja. Padahal persoalan politik ini bukan persoalan akidah, gitu. Tapi dijadikan sebagai garis pemisah antara Islam dan kafir itu tergantung dia percaya khilafah atau tidak. Kalau percaya khilafah ya dia Islam, kalau nggak percaya khilafah berarti kafir. Ar-Raddu. Ini sekarang kita urai bagaimana ulama memaknai khilafah. Qala takallama ahlul ilmi fi hukmil khilafati wa makanatiha wa kaifiyati i'adati hukmiha li biladil muslimin. Masalah khilafah ini sudah banyak dibahas oleh para ulama dulu ya. Bagaimana definisinya, bagaimana posisinya dalam Islam dan seterusnya. Qala Nawawi rahimahullah tawallil imamati fardu kifayatin wa tan'aqidul imamatu bisalah satu turuqin. Ya. Menurut Imam Nawawi sebagai salah satu contoh atau sebagai representasi ulama masa lalu, beliau mengatakan bahwa menunjuk membuat satu pemerintahan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Ini berbeda dengan perkataan-perkataan tokoh-tokoh yang sebelumnya seperti Taqiyuddin dan Dabhani dan lain-lain yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah fardu ain. Kalau fardu ain itu disamakan dengan sholat ya. Semua orang yang tidak berjuang untuk khilafah itu hukumnya dosa. Tapi kalau fardu kifayah, pokoknya yang penting sudah ada yang melaksanakan, persoalan politik ini sudah ada yang menjalankan, selesai. Itu namanya fardu kifayah. Jadi menurut Imam Nawawi apa namanya dan menurut para ulama di masa lalu eh, khilafah ini hukumnya adalah atau menyusun pemerintahan itu hukumnya adalah karena bahasanya bukan tawalil khilafah ya, tawalil imamah, menyusun pemerintahan itu hukumnya adalah fardu kifayah gitu. Nah, bagaimana dengan istilah khilafah? Sebenarnya istilah khilafah di masa lalu menurut definisi para ulama di dalam kitab-kitab, khilafah itu adalah satu perangkat pemerintahan yang dinamis. Khilafah itu pemerintahan, tapi tidak dalam bentuk yang baku. Republik bisa disebut sebagai khilafah. Monarki bisa disebut sebagai khilafah, gitu. Otoritarian, demokrasi atau syuro itu juga bisa disebut sebagai khilafah. Kenapa? Zamannya Khulafaur Rasyidun saja antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu punya konsep yang beda-beda, gitu. Artinya konsep khilafah itu apa? Khilafah itu ya bentuk pemerintah, itu sistem pemerintahan, itu bentuknya apapun itu, ya. Jadi perangkat pemerintah, pemerintahan itu bahasa atau khilafah itu bahasa Indonesianya adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan Indonesia ini sudah bisa dengan kata lain kita sebut khilafah Indonesia itu sudah bisa selesai. Jadi bukan seperti khilafah itu yang harus seperti yang digambarkan oleh Hizbut Tahrir misalnya bahwa khilafah itu harus seluruh umat Islam dipimpin oleh satu kekuasaan, itu enggak begitu. Kalau seandainya khilafah itu apa namanya satu umat Islam ini dipimpin oleh satu orang, ya kapan terjadinya? Di zamannya Abbasiyah misalnya, itu sudah ada. Di zamannya Abbasiyah berkuasa di Baghdad, itu ada penguasa lain yaitu di Andalusia, yaitu dari Daulah Umayyah kedua. Zamannya Turki Utsmani berkuasa, itu ada dinasti-dinasti yang lain. Dinasti Safawi, dinasti yang lain ya. Waktu Mughal berkuasa, misalnya ada Mamluk dan lain sebagainya. Jadi dari dulu kalau soal politik itu sudah terbiasa. Ada beberapa pemimpin itu sudah biasa. Bahkan di masa Nabi masih ada, Nabi memerintah di Madinah, itu ada raja lain di apa namanya di Habasyah yang juga seorang mukmin yaitu Raja Najasyi.
Dan Nabi tidak pernah memerintahkan Raja Najasyi untuk tunduk di bawah negara Madinah itu misalnya. Jadi itu menunjukkan bahwa khilafah model HTI itu adalah khilafah yang ahistoris, yang nggak terjadi dalam sejarah. Pernah ada, gitu. Mungkin pernah ada di zamannya Khulafaur Rasyidun, mungkin awal-awal. Di zamannya Ali saja, Ali memimpin di Kufah, Muawiyah memimpin di Damaskus. Tuh. Baru kemudian kan di zamannya Hasan, Hasan memilih untuk menyerah, memilih mengalah. Terus yang penting umat Islam bisa bersatu, tidak terjadi pertumpahan darah. Ya gitu ya. Itu suatu hal yang, tetapi yang pernah terjadi gitu ya di dalam sejarah. Jadi yang paling penting adalah di dalam satu komunitas itu harus ada seorang pemimpin. Tuh. Mau penyebutannya apa, sistemnya apa itu silahkan. Tuh. Orang nggak usah dalam satu negara. Nabi itu mengatakan kalau kita itu ada 3 orang berkumpul, harus ada 1 orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Tuh. Jadi yang wajib itu adalah menunjuk seorang pemimpin, nggak mesti bikin khilafah. Gitu. Di Indonesia ini, Indonesia sudah ada presidennya, ada wakil presidennya, ada menteri-menterinya, ada gubernur, bupati, kemudian kepala desa, RT RW itu sudah cukup. Sudah ada pemimpin yang mengatur kemaslahatan rakyat itu. Gak usah aneh-aneh gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, sanian, hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khuruji minat ta'ati wa mufaraqatil jama'ati wa safkid dima'i al-bari'ati tahirati zakiyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umat Islam jangan sampai keluar memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan memisahkan diri dari jamaah umat Islam yang mayoritas ya. Jangan sampai juga menumpahkan darah yang tidak jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Karena Nabi bersabda, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdubu li asabatin ila akhiril hadis." Jadi kata Nabi, barang siapa melepaskan ketaatan, berontak ya, kemudian dia mati dalam pemberontakan, maka dia mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin, dan barang siapa berperang, berjuang, bergerak di bawah panji-panji yang dia tidak tahu siapa pemimpinnya, agendanya apa itu. Kemudian dia terbunuh fakit latun jahiliyah. Maka dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah itu. Makanya hati-hati ya kita dalam mengikuti satu pergerakan, entah itu demonstrasi atau gerakan apapun, gerakan itu kita harus tahu siapa yang membawa agenda ini, pemimpinnya siapa, kemudian arahnya kemana harus ngerti. Tuh. Jangan sampai ikut-ikutan saja. Itu namanya tahta royatin ummiyah. Ya. Yang banyak itu seperti ini tapi di mana-mana. Pokoknya berontak, yang penting pemerintahannya jatuh, setelah jatuh negaranya hancur, udah. Seperti akhirnya seperti Libya. Dulu di masanya Muammar Gaddafi, negara ini sangat makmur sekali. Libya ini bahkan menjadi negara terkaya di Afrika pada saat itu. Kemudian pokoknya ada orang demo ikut-ikutan saja sampai akhirnya pemerintahannya jatuh, Muammar Gaddafi-nya mati, sekarang negaranya nggak jelas, sudah nggak punya presiden lagi, negaranya terpecah-pecah, dulu semuanya makmur, sekarang menyesal. Ya. Dan yang banyak terjadi di mana-mana seperti itu. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau sudah menyangkut sesuatu yang mengganggu stabilitas itu. Jangan sekedar ikut-ikutan gerakan tertentu yang tidak jelas agendanya apa, tidak jelas yang menggerakkan siapa. Gitu.
Dan waman kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha. Ya, ini juga ancaman kepada Nabi, ancaman dari Nabi untuk orang-orang yang suka menyerang sesama Muslim. Ya, ini yang terjadi sekarang ya. Sesama Muslim saling membunuh, saling menyerang, mana-mana orang-orang teror, kelompok-kelompok teror ini apalagi ya. Seneng sekali kalau ngebomi masjid, ngebom pengajian, bunuh ulama, itu luar biasa senangnya mereka. Ini ajaran yang sudah diperingatkan oleh Nabi, diwanti-wanti jangan sampai itu terjadi. Tapi terjadi karena memang sudah diramalkan, dinubuatkan oleh Nabi ya. Dan memang terjadi di mana-mana. Di Indonesia saja sudah berapa kali ya yang namanya masjid itu dibom. Sudah beberapa kali. Nah, kemudian di sini juga ada hadis yang panjang, tapi salah satu potongannya adalah ada sahabat yang bertanya pada saat masa fitnah, terjadi fitnah, itu Nabi memerintahkan apa? Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kalau ada terjadi huru-hara, terjadi fitnah, itu saya harus ngapain wahai Nabi kalau seandainya saya mengalami masa itu? Kemudian jawab Nabi apa? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Terus pokoknya kamu berpegang pada mayoritas umat Islam dan pemimpin umat Islam. Betul. Jadi perintahnya begitu. Eh, kita ini diperintah untuk berpegang pada yang mayoritas dan pemimpinnya umat Islam. Yang mayoritas itu apa? Ya kalau kita lihat yang mayoritas umat Islam di dunia hari ini, yang mayoritas ya adalah umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Tuh. Udah alaikum bisawadil a'dham. Dalam hadis lain Nabi bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa alaikum bisawadil a'dham. Kalau kamu melihat perbedaan, melihat perpecahan ya, maksudnya perbedaan-perbedaan, perselisihan di antara umat Islam itu harus ngapain? Kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham. Kamu berpegang pada yang mayoritas. Yang mayoritas itu ya ahlus sunnah wal jamaah. Nggak usah ikut-ikutan Wahabi, nggak usah ikut-ikutan Salafi, nggak usah ikut-ikutan Syiah, nggak usah ikut-ikutan LDII, nggak usah ikut-ikutan ISIS, nggak usah ikut-ikutan apapun lah. Ikuti yang mayoritas. Yang mayoritas ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan pemimpin mengikuti pemerintah. Karena 90 lebih hadis sahih ya dalam babul fitan itu menekan dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, hadis-hadis sahih ini menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah. Kalau soal kezoliman itu dimanapun ada, ya, nggak di Indonesia, nggak di Turki, nggak di Arab Saudi, di Qatar, nggak di zaman sekarang, zaman dulu yang namanya kezoliman itu ada. Tetapi orang ketika melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, maka itu akan membuka mafsadah yang lebih besar. Gitu. Yang namanya pemimpin yang zalim itu dari dulu sudah ada. Ya. Tapi Nabi memerintahkan ketaatan kepada pemerintah. Karena apa? Ya menghindari mafsadah yang lebih besar. Karena kalau orang memberontak kepada pemerintah, itu pasti akan terjadi madorot yang lebih besar. Nah, gitu ya. Itu pandangan dari para ulama berdasarkan eh, sejumlah hadis atau banyak hadis ya. Dan kemudian di sini dikutip juga pendapatnya Imam Al-Ghazali 2414 ya. Qala Imam Al-Ghazali, "An-nadharu fil imamati aidon laisa minal muhimmat." Sebenarnya dalam Islam ini persoalan pemerintahan ini bukan masalah masalah politik, ini bukan masalah yang penting-penting amat sebetulnya. Apalagi dimasukkan dalam bab akidah. Nggak percaya khilafah kafir. Nah, ini ngawur. Ya. Sebenarnya menurut Imam Ghazali, masalah pemerintahan, masalah politik dalam Islam itu bukan hal yang penting-penting amat. Iya penting, tapi nggak penting-penting banget gitu. Makanya tadi Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah aja.
pokoknya sudah ada yang mengerjakan ya wis selesai. Nggak usah semuanya ngurusin politik semua. Akhirnya yang ngaji nggak ada. Tuh. Ya ninggalin politik semua juga salah. Harus ada. Ya makanya fardu kifayah tadi ya. Harus ada yang mengerjakan, tapi juga jangan jangan dilebih-lebihkan sampai gak milih PKS misalnya kafir. Nah, ini naudzubillah ya. Misalnya jangan sampai ada narasi-narasi semacam itu misalnya gitu. Biasa aja soal politik ini biasa aja. Lalu kemudian eh, apa namanya Al-Amadi itu juga mengatakan i'lam anal kalam fil imamati laisa min usulid diyanat wala minal umuril abadiyat. Ya, masalah pemerintahan ini bukan hal-hal yang pokok, bukan hal yang prinsip, bukan hal termasuk bukan termasuk dalam akidah, ya, bukan termasuk bidang akidah. Jadi ya, ya itu pokoknya yang penting adalah bisa mengatur kemaslahatan rakyat, ya sudah selesai itu itu pemerintahan yang cukup, sudah cukup gitu. Kemudian ada ulama kontemporer yaitu Ali Abdul Razik dikutip di sini al-hukmu wal hukumatu wal qada'u wal idaratu wa marakizud daulatu hiya jami'an khutatun dunyawiyatun sirfatun la sya'na lid-dini biha. Masalah pemerintahan, masalah peradilan, masalah administrasi, masalah ketatanegaraan, semuanya adalah suatu hal yang berkaitan dengan eh, hal yang duniawi, ya. Hal yang duniawi yang Islam sendiri nggak menekankan satu sistem yang baku terhadap masalah ini. Makanya berkembang. Dulu sistem administrasi dalam Islam itu dulu dulu belum ada. Lalu kemudian ketika penaklukan Romawi, Umar mulai belajar tentang ilmu administrasi, berkembang. Tapi ini persoalan duniawi. Nabi dulu kirim surat kemana-mana, terus kemudian kata sahabat, raja-raja itu nggak mau percaya surat kalau tidak ada stempelnya. Akhirnya Nabi bikin stempel. Maksudnya ini persoalan yang duniawi yang diatur sendiri oleh manusia masalah-masalah seperti ini. Nggak ada dalam Al-Quran itu petunjuk tentang sistem politik yang baku harus begini itu nggak ada. Harus republik misalnya, harus demokrasi ya nggak ada. Mau milih demokrasi seperti sekarang ya nggak apa-apa. Cantolannya ada, yaitu syuro. Ya, sistem syuro dalam Islam itu mirip-mirip dengan demokrasi. Ya. Wa amruhum syuro bainahum wa syawirhum fil amri. Ya. Kemudian konsep ahlul hali wal akdi itu juga mirip dengan konsep parlemen misalnya. Ya silahkan dipakai. Suatu saat mungkin demokrasi ternyata ada sistem yang lebih baik lagi, ya silahkan dipakai. Itu sistem yang dipakai sesuai dengan zamannya. Gitu. Seperti di masanya Abu Bakar itu dibaiat oleh sahabat. Jadilah beliau sebagai khalifah. Lalu kemudian di zamannya Abu Bakar melihat orang yang paling tepat menggantikan beliau ini adalah Umar. Ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Umar, kamu menggantikan saya. Itu juga sah. Ini beda-beda ini tergantung dengan konteks. Umar melihat atau menginginkan penggantinya ditunjuk oleh sistem musyawarah. Umar nunjuk 10 orang, ya termasuk putranya sendiri, tapi putranya nggak boleh dipilih. Kemudian 10 orang ini disuruh bermusyawarah untuk mencari pengganti beliau. Yaitu dinamis sistemnya. Nggak ada sistem yang baku. Jadi bohong. Hizbut Tahrir, mau kelompok apapun, kelompok-kelompok ekstrim ini bohong. Kalau mengatakan bahwa sistem politik dalam Islam itu sudah baku. Baku bagaimana? Gitu. Sistem politik itu nyatanya sangat dinamis sekali dalam sejarah. Abbasiyah punya sistem sendiri, Umayyah punya sistem sendiri. Mana yang paling maslahat sesuai dengan zamannya. Eh, dan begini kalau soal menyatukannya, agendanya kan katanya pengen supaya manusia ini bisa bersatu atau umat Islam ini bisa bersatu dalam satu kepemimpinan. Satu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang begitu itu
ahistoris. Ahistoris itu maksudnya tidak pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan tadi di masanya Nabi saja memimpin negara di Madinah, masih ada negara raja Muslim yang lain yang ada di wilayah Habasyah. Kemudian di zamannya apa namanya Umayyah itu sudah ada embrio Abbasiyah. Di masanya Abbasiyah itu ada Umayyah kedua yang pusatnya di Andalusia, Abbasiyahnya ada di Baghdad. Ya. Di zamannya Ali, Ali memimpin di Kufah di Irak, Muawiyah memimpin di Damaskus di Syria. Itu biasa saja. Gitu. Pokoknya yang penting adalah mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Gitu. Di zamannya Turki Utsmani, ya, di zamannya Mamluk, di zamannya Safawi, di zamannya Fatimiyah, di zamannya Ayyubiyah, itu ada di zaman Mughal itu dinasti itu apa namanya ada beberapa dinasti itu biasa aja, tidak sampai menghalangi tercapainya kemaslahatan. Dan contoh modernnya bagaimana kalau untuk yang realistis diterapkan di zaman sekarang? Ya contoh misalnya Uni Eropa, Fal Ittihad Al Uropi, yang apa namanya yakba'u fi asyrati malayin kilometer wa asyarat ad-dual wa muttahidun bila khilafah. Uni Eropa itu luasnya puluhan juta kilometer dan puluhan negara, tapi bisa bersatu tanpa adanya khilafah. Ya, kalau kalian ke Uni Eropa, ya kalau kita ke Uni Eropa itu kita seperti apa namanya kita bisa keluar masuk negara yang ada di Uni Eropa itu tanpa harus ada pemeriksaan, ya, pemeriksaan visa dan lain sebagainya. Karena begitu masuk ke Uni Eropa itu sudah seperti satu negara, gitu. Masuk lewat Jerman misalnya, mau ke Italia, mau ke Belgia, mau ke Swiss, mau ke apa namanya ke Austria, mau ke Slovakia, mau ke Rumania, mau ke Ukraina, itu bebas. Mereka bisa menyatu dengan perdagangan bebas, ya. Apa namanya, barang-barang bisa dijual antara satu negara dengan negara yang lain, berkunjung di satu negara seperti nggak ada perbatasannya. Ya. Saya sudah alami naik mobil, udah pernah, naik bus sudah pernah, naik kereta juga sudah pernah antar negara, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa ya, gitu, bebas seperti satu negara itu bisa. Wakadalik al-wilayat al-mutahidah al-Amerikiyah. Amerika juga begitu. Amerika itu ada 50-an negara bagian. Eh, luasnya berapa nih? Aksar mintis ati malayin kilometer, 9 jutaan kilometer. Itu juga bisa menjadi satu dalam satu sistem negara federal. Ya. Ada negara bagian California, ada negara bagian eh, apa namanya Indiana, misalnya ada negara bagian New York, misalnya, ya, itu juga bisa menjadi satu negara. Tuh. Nah, kita juga begitu. Negara-negara Muslim kan ada persatuannya, OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Tuh. Ada banyak cara lah kalau cuman ingin mempersatukan, ada banyak cara ya. Ada OKI, misalnya kerjasama melalui mekanisme OKI itu ya. Ada sekjennya yang mengorganisir negara-negara Muslim misalnya. Tapi eh, apa namanya? Intinya kalau ingin mempersatukan itu ada banyak cara, gitu. Dan bisa saling membantu. Tapi kuncinya bukan di satu sistem, kuncinya ya kesadaran untuk saling membantu itu. Gitu. Karena kalau nggak saling membantu ya percuma juga. Misalnya dulu ada khilafah, misalnya kalau mau disebut khilafah ya, khilafah Turki Utsmani misalnya. Tapi ya ketika meskipun khilafah Turki Utsmani itu dulu ada, karena mungkin kekuatannya terbatas atau kesadaran untuk membantunya tidak ada,
Ya negara-negara Muslim yang lain dijajah ya diam saja. Gitu. Indonesia dijajah 350 tahun, Turki Utsmani dulu kemana misalnya. HTI kan senangnya ngeklaim ini karena nggak ada khilafah. Nah zaman itu khilafah ada misalnya. Hizbut Tahrir menyebut Turki Utsmani sebagai khilafah. Dan zaman itu khilafah ada, tetapi nyatanya Indonesia dijajah, mereka kemana saja. Gitu. Jadi bukan soal apa-apa, tetapi soal kesadaran untuk membantu. Iran misalnya sekarang, meskipun Palestina dan Iran itu dua negara yang berbeda, tapi Iran mau membantu Palestina. Gitu. Sampai sekarang, tanpa harus dalam satu naungan khilafah. Tapi negara-negara Arab yang lain kan nggak ada yang mau bantu. Palestina itu nggak ada yang mau bantu. Arab Saudi nggak bantu. Qatar nggak bantu. Dan lain sebagainya. Turki nggak bantu. Malah yang mengkhianati Palestina itu ya negara-negara Muslim sendiri. Itu. Karena apa? Karena salah satu contoh misalnya. Israel bisa membunuhi orang Palestina. Itu karena eh, apa namanya? Senjata mereka bisa beroperasi. Senjata mereka bisa beroperasi karena punya minyak. Minyaknya dari mana? Dari Azerbaijan. 40% minyak Israel itu dari Azerbaijan. Azerbaijan itu negara Muslim. Dan Azerbaijan itu menyalurkan minyak ke Israel melalui Turki. Gitu. Jadi sebenarnya eh, yang membunuhi orang-orang Palestina ini juga yang ikut berperan adalah Turki juga dan Azerbaijan ikut membunuhi orang-orang Palestina. Gitu. Ini karena kesadaran, bukan karena nggak ada khilafah, tapi nggak punya solidaritas, nggak punya kemauan kesadaran untuk saling membantu, untuk seperti itu. Baik, itu saja ya masalah khilafah ini. Jadi kita jangan mudah terombang-ambing. Pertama, kesimpulannya, pertama masalah siasah, masalah politik dalam Islam itu bagian daripada fikih, hukum fikih, furu'iyah, dan bukan masalah akidah. Jangan pernah ya kayak kemarin Pilkada DKI sampai nggak mau mensolati orang hanya karena orang tersebut pilihan politik hanya karena orang itu nggak mau milih Anies misalnya. Nggak usah begitu, itu sangat berlebihan. Masalah siasa itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Jangan sampai mengkafirkan orang hanya gara-gara politik dan seterusnya. Dan khilafah itu produk politik biasa, bikinan manusia. Tuh, yang pernah ada dalam sejarah. Seperti kerajaan, dulu pernah ada di Indonesia ini, sebelum ada Indonesia, atau sekarang pun juga ada, ya. Meskipun sudah beda fungsinya ya. Dulu kan ada kerajaan Goa, kerajaan Bugis, kerajaan Yogyakarta atau Mataram, keraton Solo, keraton Cirebon misalnya, kerajaan Bima, dan lain sebagainya, Maluku, ya. eh, itu kerajaan-kerajaan itu ya produk politik manusia yang bikin manusia sama seperti khilafah ini juga adalah produk politik bikinan manusia itu yang lahir pasca wafatnya Nabi ya. Khilafah itu kan sistem pengganti atau khalifah itu pengganti, makanya Abu Bakar disebut sebagai khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Karena apa? Karena khilafah itu ya di Al-Quran perintahnya tidak ada, di hadis juga tidak ada. Itu adalah hasil musyawarah sahabat gitu. Dan tidak baku, sekali lagi tidak baku. Abu Bakar punya konsep sendiri, Umar punya sendiri. Karena memang itu bikinan manusia gitu. Kalau dari Al-Quran kan sholat itu baku. 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sudah baku. Tapi masalah politik itu masalah ijtihad manusia, termasuk khilafah. Ini nggak usah kebawa kalau ada orang bilang khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ya sistem politik biasa yang pernah diciptakan oleh manusia dalam sejarah. Dan Nabi dulu pernah mengatakan bahwa khilafah itu hanya akan bertahan 30 tahun.
Nabi hafalkan ini hadisnya ya. Silahkan dicek itu di hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, al khilafatu ba'di salasuna sanatan. Khilafah sepeninggal saya itu hanya akan ada 30 tahun. Hitung dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan digenapkan di zamannya Hasan bin Ali, itu sudah genap 30 tahun. Selesai sudah. Dan dulu Hasan itu rela. Khilafah itu runtuh, khilafah itu selesai demi menghindari pertumpahan darah. Tuh. Makanya setelah eranya Hasan, itu kepemimpinan itu jatuh kepada Muawiyah. Ya. Dan Muawiyah itu apa? Mengatakan ana awalul muluki ba'dal khulafa. Saya itu adalah raja pertama setelah era kekhalifahan. Jadi Muawiyah sendiri sudah mengatakan saya ini raja pertama. Era kekhalifahan sudah habis dan saya ini Muawiyah raja pertama. Gitu. Jadi apalagi setelahnya ya itu sudah nggak disebut sebagai khilafah lagi dalam terminologi awal itu. Kalau misal jadi eh, Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya itu lebih tepat sebetulnya disebut sebagai kerajaan atau dinasti. Ya. Eh, dalam makna seperti khilafah khulafah Rasyidun itu sudah selesai. Seperti itu. Dan apa namanya? Memang setelah era itu sudah apa namanya? Nggak pernah ada yang namanya kekuasaan tunggal seperti yang diimpikan atau dipropagandakan oleh Hizbut Tahrir maupun ISIS maupun kelompok-kelompok yang lain. Dan perlu diketahui bahwa khilafah itu ya karena khilafah ini dalam sejarah itu ya plus minus, ada baik dan ada buruknya. Di zaman itu pernah punya kalau Khulafaur Rasyidun tentu baik semua ya. Itu sudah pasti kalau Khulafaur Rasyidun itu baik semua. Tapi kalau bicara era setelahnya ya, Umayyah, Abbasiyah sampai ke Utsmani ya, sampai ke Kesultanan di Indonesia ya di Nusantara, Sultanan Yogyakarta dan lain sebagainya itu ya plus minus. Pernah punya khalifah yang baik, pernah punya nah kayak Keraton Jogja itu kan kalau secara bahasa mereka menggunakan istilah khalifah. Khali, Kalau nggak salah itu namanya apa namanya? Khalifatullah ing Tanah Jawa itu ada julukan-julukan itu kan masih menggunakan gelar khalifah. Kayak Hamengkubuwono itu dulu masih pakai gelar khalifah itu. Karena khalifah secara bahasa masuk sebagai pengendali pemerintah itu namanya khalifah. Sekarang khalifahnya namanya Khalifah Prabowo ya. Ya bisa masuk cara bahasa. Nah, plus minus ya. Ada pernah mengalami masa-masa yang baik ya. Mungkin di zamannya Abbasiyah pernah punya khalifah seperti Al-Ma'mun, Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Khalifah yang bagus-bagus. Tapi di zaman-zaman yang lain juga ada khalifah-khalifah yang sangat jahat sekali yang melakukan pembantaian, melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kemanusiaan itu juga ada. Yang melakukan pembantaian di Masjid Umawi sampai 50.000 orang meninggal. Kemudian Masjid Umawi dijadikan sebagai kandang kuda, itu ya pernah. Dalam sejarah yang kelam itu pernah terjadi di zaman-zaman itu. Plus minus lah. Zaman di mana banyak ilmuannya, zaman itu di era Baghdad itu juga pernah di zaman keemasan. Di masa-masa intinya ada baik buruk sama seperti kita sekarang. Itu juga ada baiknya, ada buruknya. Ya. Masalah politik tuh nggak hitam putih. Ya. Soeharto itu ya jasanya banyak, tapi dosanya juga banyak. Tuh, misalnya. Dan karena itu ya sekarang eh, tetapi kalau orang yang ngotot ingin ingin apa namanya mendirikan sistem politik atau mendirikan negara dalam negara
yaitu ini yang sangat dihindari oleh Islam. Karena Islam tadi menekankan pentingnya ketaatan, pentingnya stabilitas, ya. Islam itu menekankan pentingnya perdamaian. Makanya Nabi milih mengalah pada saat Sulh Hudaybiyah. Yang penting nggak usah perang. Gitu. Dan apa namanya? Dan khilafah itu untuk zaman sekarang ya sudah tidak zamannya lagi, sudah sangat tidak tepat. Karena itu hanya akan melahirkan fitnah, perpecahan dan peperangan gitu. Dan mayoritas negara dan ulama muslim di seluruh dunia ini mengharamkan khilafah, gitu. mengharamkan mengharamkan khilafah. Kenapa? Karena orang mau mendirikan khilafah itu mesti harus memberontak, harus bugot, dan memberontak kepada pemerintahan yang sah itu hukumnya haram, gitu. Al-Quran sendiri menekankan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya. Taat kepada ulil amri itu adalah perintah Allah. Itu ulil amri itu siapa? Ulil amri itu dalam hal agama, ulil amrinya ulama. Ulil amri dalam urusan pemerintahan ya adalah apa? Ulil amri dalam urusan negara itu adalah pemerintah. Itu seperti itu. Dan tadi ya, Nabi mewanti-wanti kita supaya tidak asal terombang-ambing terbawa gerakan-gerakan yang tidak jelas siapa yang memperjuangkan agenda tersebut. Coba ya, kita lihat ini bukan konspirasi ya, tapi ini ada data sejarahnya yang kalian harus baca ya. Segala sesuatu yang sifatnya memecah belah di internal Islam itu mesti nggak lepas dari peran serta intelijen asing, ya. Misalnya aliran Salafi Wahabi yang pekerjaannya membid'ahkan umat Islam, mengkafirkan umat Islam, memusyrikan umat Islam itu ya dulu diciptakan oleh Inggris itu. Makanya ada Inggris yang sampai menulis autobiografi itu ya yang namanya Mr. Hamper, Confession of British Spy. Silakan di-download bukunya itu di internet banyak. Confession of British Spy itu ditulis oleh Mr. Hamper. Itu cerita dia bagaimana dulu ditugasi oleh Inggris memecah belah umat Islam, salah satunya dengan menciptakan aliran Salafi Wahabi. Ada juga yang lain, yaitu buku yang lain atau tokoh yang lain. Dia seorang ilmuwan, arkeolog, tapi juga perwira militer Inggris pada saat itu, namanya Thomas Edward Lawrence. Ya. Beliau si Lawrence ini bahkan sampai difilmkan dalam judul Lawrence of Arabia. Itu Lawrence orang Arab. Karena dia kerjaannya tuh mencah belah orang Arab pada saat itu yang berada di bawah kekuasaan Utsmani. Bagaimana dia mecah belah Yordan dikapling-kapling, Irak dikapling, Arab Saudi padahal dulunya berada di bawah Utsmani. Palestina dikaplingi sampai sekarang dampaknya. Dan coba lihat ya, ada banyak kelompok kecil-kecil ya yang sempalan-sempalan ini yang justru pusatnya bukan di negara Muslim, tapi pusat gerakannya justru di negara di Inggris. Itu Ahmadiyah itu seorang yang itu aliran yang ya kita bisa katakan itu aliran yang menyimpang ya. Tapi ini kan cerita masalah hukum ya, cerita masalah masalah ajaran. Ini bukan berarti nyuruh untuk mempersekusi, tidak ya. Tetapi Ahmadiyah itu kan misalnya menyimpang karena punya kepercayaan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi coba Anda lihat, Ahmadiyah itu pusat Ahmadiyah internasional itu justru ada di London, di Inggris. Kenapa Inggris mau melindungi aliran-aliran seperti ini? Karena menguntungkan bagi mereka untuk memecah belah Islam. Syiah, ya, Syiah yang takfiri. Nama pemimpinnya itu adalah Yasir Habib. Orang sering memplesetkan sebagai Syiah London. Karena apa? Karena pusatnya di London. Dengan televisinya, majalahnya, websitenya, akun-akun media sosialnya di sana semua. Ya, hati-hati dengan agenda-agenda semacam ini. Hizbut Tahrir itu bukan berjuang untuk Islam. Hizbut Tahrir itu berjuang untuk kepentingan Inggris. Hizbut Tahrir itu sampai sekarang khalifahnya yang ketiga yang sekarang berkuasa.
namanya Ato Abu Rustah itu mengendalikan Hizbut Tahrir itu dari London. Dia berkantor di London, ngatur Hizbut Tahrir di Indonesia dan lain sebagainya. Bukan untuk memperjuangkan Islam, ya, tapi untuk memecah belah Islam, untuk merusak negara-negara Islam. Ini hati-hati ya, harus ngerti kalau apa namanya ikut sesuatu harus ngerti apa namanya agendanya siapa gitu. Al-Qaeda misalnya, Al-Qaeda itu diciptakan dulu di mana? Di Afghanistan. Yang membantu pendirian Al-Qaeda itu Amerika, intelijen Amerika, CIA, membantu pendirian Al-Qaeda di Afghanistan. ISIS juga begitu. ISIS ini adalah kelompok teror mengatasnamakan Islam yang didirikan oleh dibantu pendiriannya oleh Amerika dan Israel. Makanya sampai sekarang ISIS nggak pernah menyerang Israel. Bunuh ulama sudah banyak, ngebomi masjid sudah banyak, bunuh orang lagi pengajian sudah banyak, tapi nyerang Israel nggak pernah. Itu ISIS, ya. Kelompok teror ciptaannya Amerika dan Israel. Oh, jangan ikut-ikutan. Nah, parahnya orang-orang kita itu umat Islam masih banyak yang belum ngerti. Akhirnya ikut Ahmadiyah, ikut Al-Qaeda, ikut ISIS, ikut LDII, ikut apa namanya Syiah yang takfiri, ya. Termasuk di Indonesia dulu. Di Indonesia dulu tuh pernah ada pemberontak namanya NII, Negara Islam Indonesia. Jangan dipikir itu memperjuangkan Islam. Itu memperjuangkan Belanda, gitu. Oh, baca sejarahnya. Negara Islam Indonesia (NII) itu didirikan oleh seorang yang bukan santri, bukan ustadz, bukan ulama. Namanya Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo. Ya, dari namanya saja nama Jawa sekali, nggak pernah punya pendidikan agama Islam, tapi bikin negara Islam Indonesia, ngalah-ngalahin ulama pada saat itu, ngalah-ngalahin Kiai Hasyim Asy'ari, ngalah-ngalahin Kiai Ahmad Dahlan, seakan-akan dia yang paling pinter, paling peduli terhadap Islam, padahal dia itu tangannya Belanda, gitu. Kamu kalau baca sejarahnya NII, si Kertosuwiryo ini punya tangan kanan orang Belanda, namanya Van Cliff. Van Cliff ini yang menjadi penyambung komunikasi antara Belanda dan NII, gitu. Jadi bukan untuk memperjuangkan Islam, dia untuk membantu Belanda mengacaukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Dulu ada juga Raymond Westerling pada pemberontakan APRA. Itu kerjasama. NII nyerang tentara waktu itu Kodam Siliwangi, nyerang di Tasik dan Garut. Westerling Belandanya nyerang eh, apa Kodam Siliwangi di Bandung. Itu sudah janjian kerjasama memang. Jadi eh, tolong ya gitu, jangan gampang ketipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan Islam gitu. Seperti FPI itu bukan organisasi yang untuk didirikan untuk Islam. FPI itu organisasi didirikan oleh Orde Baru, oleh keluarga cendana. Makanya FPI itu tidak pernah mengkritik Soeharto, nggak pernah mengkritik keluarganya Soeharto, nggak pernah mengkritik sejarah Orde Baru. Karena apa? Yaitu adalah anak buahnya keluarga cendana. Gitu. Didanai oleh cendana. Jadi nggak usah ikut-ikutan yang nggak jelas begitu. Gitu. Belum tentu semua yang orang yang mengatasnamakan Islam itu benar berjuang untuk Islam. Gitu. Nah, bagaimana dengan hadis? Sekarang bagaimana dengan hadis khilafah alaman haji nubuah? Katanya nanti akan ada khilafah alaman haji nubuah. Begini, ya. Nah, ketika kita melihat satu hadis, kita harus cek yang pertama adalah sanatnya dulu. Benar apa enggak? Ini hadis sahih atau bukan? Ada enggak di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hadis-hadis sahih? Ternyata dicek semua enggak ada. Yang memuat hadis ini hanya satu kitab, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal. Dan ada seorang perawinya yang bermasalah, namanya Habib bin Salim, di mana para penulis kitab Sahih tidak mau mengambil riwayat dari Habib bin Salim karena perawi ini riwayatnya bermasalah. Ucapannya atau cerita-cerita yang dia sampaikan
disangsikan kebenarannya. Nah, ini yang meriwayatkan hadis khilafah ala manhajin nubuwah. Tuh. Konon pada saat itu hadis ini karena nggak ada di dalam kitab-kitab yang lain, hanya ada di situ, dan yang meriwayatkan itu nggak ada orang yang lain. Biasanya kan hadis itu diucapkan oleh Nabi, ada sahabat A yang mendengar, sahabat B mendengar, sahabat C mendengar. Jadi yang meriwayatkan banyak. Tapi hadis ini itu yang mendengarkan nggak ada, yang meriwayatkan nggak ada, kecuali Habib bin Salim ini, satu-satunya orang ya yang meriwayatkan hadis ini itu yang hidup di eranya Umar bin Abdul Aziz. Dan ya kalau menurut para pensyarah hadis ini, kemungkinan ini si Habib bin Salim ini adalah orang yang sedang cari muka kepada penguasa pada saat itu. Penguasanya pada saat itu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Habib bin Salim datang. Nabi dulu pernah mengatakan akan ada khilafah ala manhajin nubuwah. Saya yakin khilafah ala manhajin nubuwah itu panjenengan, antum. Khilafah ala manhajin nubuwah ini antum. Tuh, Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu kayak orang cari muka saja. Nah, hadis-hadis yang nuansanya politis seperti ini yang harus kita waspadai. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, salah satu motif orang memalsukan hadis itu adalah motif politik. Dan kemungkinan eh, si siapa namanya perawi Habib bin Salim ini adalah orang yang sedang mencari keuntungan politik di depan Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak usah kita pakai hadis-hadis seperti ini. Gitu, gitu ya. Jadi sistem politik apapun di dunia ini nggak ada yang sempurna. Itu khilafah itu ya sistem politik yang pernah diciptakan oleh manusia dalam sejarah, nggak sempurna, republik nggak sempurna, demokrasi juga nggak sempurna, otoritarianisme nggak sempurna, presidensial, parlementer, apapun itu namanya, itu monarki, tidak ada sistem yang sempurna. Itu kita mencari, tugas kita sebagai manusia adalah mencari satu sistem, menggunakan sistem politik yang paling mendekati maslahat. Bahwa kemudian hari ini demokrasi yang kita pakai karena memang untuk saat ini yang paling maslahat, ya, yang mendekati konsep musyawarah atau syuro itu. Bahwa suatu saat nanti di tahun berapa ditemukan sistem politik yang lebih baik, ya kita tinggalkan juga demokrasi ini. Itu seperti itu. Boleh ditinggalkan. Maksudnya ini kan sistem politik biasa, bukan hal yang baku yang harus diikuti secara paten gitu. Dan karena ini sistem politik yang ada kekurangan-kekurangannya, ya. Ya seperti yang saya pernah saya analogikan, ini kan ibarat kita punya rumah ya. Kalau kita punya rumah, gentengnya bocor, ya, jendelanya pecah misalnya, ya kita perbaiki, dibetulin, ditambal, bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau negara ini belum sempurna, masih ada korupsi, masih ada kelangkaan gas, masih ada pagar laut, masih ada apa, ya korup, dan lain sebagainya, ya kita perbaiki kekurangan-kekurangan itu. Gitu. Bukan jangan pernah berpikir merobohkan negaranya. Gitu. Kekurangan-kekurangan itu pasti akan selalu ada. Tapi kalau kalian ke luar negeri, mungkin kalian akan bisa melihat. Sekarang ini ada tagar kabur aja dulu. Ya nggak apa-apa, cari pengalaman di luar negeri. Nanti kalian akan tahu bagaimana sisi-sisi kenyamanan, kenikmatan hidup di Indonesia yang harus kita jaga ini. Itu saja ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Teman-teman yang ingin respon atau menyampaikan pertanyaan, silahkan kalau ada. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan semoga istiqomah ya untuk terus menambah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.